Selamat malam Pak Gun. Malam Mbak Maria, apa kabar? Baik, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak. Ya, Nah tadi saya udah sempat sampaikan ke para mm-mm, parents bahwa kita hari ini akan membahas anak dengan autisme, khususnya betul. berkaitan dengan developmental coordination disorder gitu. Ya, Nah, kemarin waktu posternya beredar tuh udah ada yang mulai ini nanya-nanya, ini apa lagi nih ya. di CD gitu kan? Kayaknya belum banyak yang tahu ya Pak ya. Belum banyak yang tahu, iya betul. Dan Iya, jadi seringkali tidak disentuh sama para profesional karena gara-gara nggak tahu namanya aja nggak tahu, apalagi bentuknya, apalagi gangguannya, apalagi treatmentnya gitu. iya, karena memang ini kayaknya nggak seumum kayak autisme ADHD itu kan kayak udah banyak banget yang tahu gitu ya, tapi di Eh, CD eh, ini tuh nggak eh, banyak yang tahu, padahal sebetulnya yang eh. mengalami pun banyak gitu ya. Saya Banyak, ketika banyak. ketika browsing di artikel gitu ya, Eh, eh, sekitar 7% sampai 10% anak-anak yang eh, eh. punya masalah di sekolah itu ternyata masalahnya di Hmm, CD gitu sebenarnya, dan anak betul. autis pun umum mengalami ini. Oke, Iya. uh, Mbak Parents, kita hari ini akan ada 2 segmen. Jadi yang pertama kita akan Eh, bahas eh. dulu topiknya. Nanti sekitar setengah delapanan kita akan ada tanya jawab. Jadi buat parents yang punya pertanyaan, nah nanti silahkan ditanyakan, dan jangan lupa nanti juga akan ada giveaway untuk pertanyaan yang terpilih gitu. Nah, langsung aja gimana Pak? Siap, ayo. Oke. Nah, pertama kita mau meluruskan dulu nih Pak ya tentang Mm, autisme supaya parents nggak mm. terkecoh dengan gangguan lainnya. Autisme Ya, ini sebenarnya apa sih ciri utamanya yang membuat dia ini membedakan dengan masalah perkembangan lainnya? ya, oke. Sebenarnya yang namanya autis itu paling kelihatan karena kenapa? Kita kalau kalau ngomongin tentang autis, kita akan ngomongin tentang sejarah. Sejarah itu, jadi autisme itu ditemukan oleh seorang ahli namanya Leo Kanner. Nah, Leo Kanner ini kenapa menamakan menjadi autis gitu ya? Autis itu asal katanya adalah auto dan isme. Auto itu sendiri, isme senang. Jadi anak-anak yang senang dengan kesendirian, anak-anak yang memang tidak berinteraksi dengan orang lain secara kualitatif gitu ya. Jadi jadi maksudnya menyendirinya memang secara kualitatif mengalami gangguan. Jadi gangguan kualitatif interaksi sosial ini paling pertama yang harus ditemui oleh orang tua. Dan kata yang mewakili dalam bentuk bahasa Indonesia itu adalah cuek. Jadi seringkali anak-anak yang dari kecil memang sudah kelihatan dari ciri-cirinya cuek, tidak peduli dengan lingkungan, tidak ada bonding, tidak ada kontak dengan lingkungan, baik kontak mata maupun kontak sosial namanya. Kontak sosial itu memang tidak membutuhkan, jadi membutuhkan ibunya karena tangannya saja, bukan sosok ibunya gitu. Jadi memang cuek dengan sendirinya, itu yang paling pertama. Dan ciri yang paling pertama di dalam gangguan interaksi sosial ini adalah minim atau tidak adanya kontak mata gitu. Jadi seringkali dipanggil tidak menengok, seringkali bahkan didekatin pun tidak peduli gitu ya. Itu yang ciri pertama. Ciri yang kedua adalah adanya gangguan kualitatif komunikasi. Nah, ini juga yang membedakan dengan gangguan lain. Kalau misalnya anak-anak yang speech delay, anak-anak yang hiperaktif, dan keterlambatan berbicaranya adalah keterlambatan berbicara yang memang biasa terlambat berbicara. Biasanya cuma karena kosakatanya kurang gitu. Tapi pada spektrum autisme memang tidak memahami makna. Jadi seringkali keterlambatan berbicaranya diikuti dengan ketidakpemahaman atas si kosakata itu. Jadi tidak mengerti kata tidak mengerti kata iya, tidak mengerti kosakata itu sendiri. Bahkan seringkali nanti kalau sudah diterapi, hasilnya berbeda. Saat anak gangguan keterlambatan berbicara di terapi, dia paham nih. Dia akhirnya bisa mengejar ketinggalan bahasanya. Tapi kalau pada anak spektrum autisme seringkali mendapatkan gangguan yang namanya pragmatical communication. Jadi seringkali dia bisa ngomong tapi tidak bisa menempatkan katanya, tidak mengerti makna katanya, sehingga seringkali kesulitan bahasa-bahasa abstrak atau kata-kata abstrak.
akhirnya idiom juga nggak ngerti, apa itu peribahasa, kayak gitu. Jadi seringkali permasalahannya adalah nanti berhubungan dengan social communication dan pragmatical communication disorder. Itu gangguan bahasanya. Nah, yang ketiga adalah gangguan repetitive behavior. Jadi seringkali nantinya munculnya perilaku-perilaku yang rigid, seperti perilaku yang berulang, perilaku seperti hand flapping, head rocking, kayak gitu. Nah, bahkan misalnya menjajar-jajar benda, dan seterusnya, itu adalah 3 ciri autis yang sangat beda dengan gangguan lain sebenarnya. Iya. Jadi, Nah, ya, ini anak jadi, autis pasti punya 3 ciri ini ya Pak? Nggak mungkin cuma 1 atau 2 gitu ya? iya, jadi harus minimal di 3-tiganya itu ada, dan di setiap klasternya minimal 2. Jadi totalnya 6. Totalnya 6 di setiap klasternya. Tadi kan ada 3 klaster. Gangguan pertama gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi dan bahasa, dan gangguan perilaku tadi. Di setiap klasternya itu minimal 2. Total semuanya ada 6. Minimal 6 ciri gitu. Itu yang harus diwaspadai sama ya Bunda semua. Ya, oke. Nah, terus kan malam ini kita khususnya membahas hubungan antara autisme dengan si DCD. Nah, kalau DCD sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Oke. Sekarang kita ngomongin dulu nih. Seringkali banyak ahli atau banyak profesional atau banyak ayah bunda yang salah memahami tentang autisme. Jadi autisme itu seringkali para ahli cuma ngomongnya gini doang nih. Anak ibu adalah ASD, Autistic Spectrum Disorder. Paling mentok-mentok gitu ya, paling mentok-mentok nambahin cuman ASD mild, autis moderate, autis severe. Padahal itu sangat-sangat salah. Karena kenapa? Itu menggiring opini yang salah, menggiring klaster yang salah, menggiring pada nantinya tata laksana yang salah pula gitu. Jadi sebenarnya di balik autistik itu ada masalah-masalah yang lainnya nih. Jadi sebenarnya yang harus dibicarakan oleh sang profesional ke ayah bunda adalah si masalahnya, bukan si autistiknya gitu. Nah, masalah ikutannya itu ada 5 sebenarnya. Nanti autistik itu akan mengalami gangguan yang namanya sensori. Jadi tidak gangguan bahasa. Nah, yang ketiga adalah gangguan motor skill. Nah, ini nih yang gangguan motor skill ini yang harus dibicarakan ke orang tua. Yang keempat gangguan perception, dan yang kelima adalah gangguan executive function. Jadi 5 ini yang harusnya dibicarakan pada gangguan spektrum autisme, bukan mild, moderate, severe-nya gitu. Iya. Jadi si gangguan ciri autis tadi sebenarnya ada 5 ini. Nah, 5 ini yang kita akan fokuskan malam ini cuman yang gangguan motor skill. Gangguan motor skill ini disebut juga tadi namanya DCD. Apa itu DCD? Developmental Coordination Disorder, atau gangguan motor skill pada anak dengan spektrum autisme. Nah, gangguan keterampilan tadi, gangguan si DCD tadi atau Developmental Coordination Disorder itu didefinisikan sebagai gangguan keterampilan motorik yang karena adanya keterlambatan dari kemampuan perkembangan pada koordinasinya anak. Nah, nama lain dari DCD itu adalah gangguan dispraksia namanya. Dis itu tidak, praksis itu adalah perencanaan atau motor plan atau merencanakan sebuah gerakan. Jadi sebenarnya di otak kita manusia, dan ini dipunyai oleh semua orang. Semua orang itu kalau mau melakukan sesuatu itu ada 3 langkah di otak kita. Mengidekan, jadi ada ide, terus merencanakan, jadi ada plan, dan mengeksekusi atau melakukannya. Nah, gangguan pada DCD tadi, Developmental Coordination Disorder, itu entah tidak lancar, entah macet-macet, entah kelancarannya tidak berjalan dengan baik. Jadi akhirnya terjadilah yang namanya DIS tadi. DIS itu tidak, praksis itu adalah perencanaan gerak. Nah, si DCD tadi itu akan bertanggung jawab pada 3 kegiatan motor. Motorik kasar itu seperti
berjalan, melompat, keseimbangan, dan lain-lain. Jadi kalau terjadi yang namanya dispraksia motorik kasar atau DCD motorik kasar tadi, ciri-cirinya kelihatan sekali. Anaknya sering jatuh kalau berjalan, padahal anak yang lain nggak terjatuh. Padahal itu cuma ada karpet sedikit, gitu, ada kerikil sedikit, gitu, ada kerikil kecil, membuat dia jatuh. Atau ada beberapa yang keseimbangannya buruk, bahkan seringkali anak-anak dengan spektrum autisme yang dia DCD-nya cukup parah, sangat menghindari tugas-tugas yang melibatkan olahraga. Bahkan seringkali nantinya di sekolah itu nggak bisa ngikutin senam, nggak bisa ngikutin kopral tuh kayak gimana ya gitu. Berguling itu kayak gimana ya gitu. Itu yang itu di motorik kasarnya. Nah, di sini motorik halus. Di sini motorik halus adalah anak akhirnya mengalami gangguan keterampilan motorik halus. Jadi dari mulai megang gelas jatuh, terus bahkan nantinya tenaganya luar biasa sekali. Tapi begitu megang pensil kayak nggak punya tenaga gitu. Jadi seringkali menjadi masalah adalah akhirnya kayak nggak punya, kayak clumsiness, kayak letoy. Padahal mah sebenarnya kekuatannya luar biasa, tapi kontrolnya terhadap si motorik tadi yang buruk. Jadi berpengaruh pada mewarnai, menulis, menggunting, itu yang seringkali menjadi masalah di motorik halusnya. Dan yang ketiga adalah motorik oral. Motorik oral seringkali, nah ini yang seringkali jadi orang lihat adalah, anakku picky eater, anakku pilih-pilih makanan. Padahal sebenarnya masalah dasarnya bukan si mau dikasih obat nafsu makan yang terbaik sekalipun nggak akan mempan, karena ternyata masalah utamanya di DCD motorik oral tadi. Jadi seringkali tidak mampu mengunyah makanan dengan baik, menggigit makanan dengan baik, bahkan seringkali kayak nggak bisa bedain antara gigit oyol-oyol, gigit roti, gigit daging, gigit buah, nah kayak gitu. Jadi seringkali bahkan makan pun kayak kecapean gitu, jadi kayak mengunyah sekali dua kali udah lepeh, atau diemut lama, atau langsung ditelan. Itu yang, dan berdampak pada kemampuan pengucapan bicara, ujaran. Seringkali nantinya membuat ngomongnya jadi nggak jelas dan seterusnya. Atau bahkan nantinya akan terjadi endingnya adalah namanya dispraksia verbal. Dispraksia verbal itu tidak mampu mengucapkan kalimat yang ritmis, terbolak-balik, ngomong segitiga aja, tiga, kayak gitu. Jadi berbicaranya jadi belepotan dan seterusnya. Nanti berdampak pada kemampuan dia dalam kejelasan berbicara. Itu yang seringkali menjadi masalah pada disfraksia. Gitu, nah, ini berarti problemnya adalah di planning ya, mengontrol perilakunya ya. Tapi untuk otot-ototnya sendiri, mereka ada ini nggak sih Pak? Ada hambatan nggak sih? Atau ototnya seperti anak-anak lain? Kan tadi kalau kita ngomongnya ada lima masalah dasar pada anak autisme tadi. Salah satunya yang pertama justru sensori dulu nih. Kalau ototnya seringkali mengalami kalau untuk kelemahan yang parah enggak. Anak-anak dengan spektrum autisme mah ototnya baik-baik aja, tapi kontrol koordinasinya itu buruk. Dan diawali dari mulai tadi masalah si sensoriknya gitu. Jadi di pertama tadi kan kita udah bahas bahwa ada lima masalah dasar pada autisme. Dari mulai sensorik, language-nya, si motor skill-nya, persepsinya, sama si executive function. Nah, di masalah dasar untuk otot sih dua halnya adalah selain si DCD atau dispraksia ini adalah si tadi sensoriknya tadi. Itu yang memang menjadi masalah gitu. Ini semua anak-anak dengan autis itu pasti ya Pak, pasti mengalami DCD, atau ada anak-anak autis yang nggak mengalami biasanya?
pasti mengalami, tapi dengan derajat yang berbeda-beda. Pasti mengalami karena oke. kan pengidean itu salah satunya dimulai dari dispraksia. Pengidean untuk dia bergerak, pengidean dia untuk mengontrol tubuhnya untuk duduk diam, pengidean untuk dia memegang benda, pengidean untuk dia untuk mengucapkan, meniru, mengimitasi tirukan A. Nah itu, jadi sebenarnya kalau pastinya pasti, tapi berbeda-beda. Dan range-nya, derajatnya antara mild, moderate, severe-nya berbeda-beda. Dan apakah si motorik kasar, motorik halus, motorik oral, sampai verbal tadi bermasalah semua atau tidak, berbeda-beda. Gitu. Itu yang mengapa di waktu awal itu assessment motor skill itu perlu sekali. Jadi kalau di klinik itu biasanya nanti dipilah-pilah. Assessment sensori itu ada sendiri belangkonya. Assessment language atau bahasa bicara itu ada sendiri belangkonya. Assessment motor skill itu atau tadi praksis tadi ada sendiri belangkonya. Dan assessment perseptual sendiri. Yang paling tinggi adalah executive function. Itu yang sendiri banyak banget. Dan di executive function ada banyak banget tuh. Ada atensi, memori, aduh banyak banget. Jadi Itu soalnya paling kompleks ya Pak, eksekutif betul. function. Ya, jadi assessmentnya itu per belangko itu sendiri-sendiri. Dan kenapa assessment pada anak berkebutuhan khusus itu untuk menghasilkan sebuah program itu cukup panjang perjalanannya, gitu. Iya. Nah, berarti sebenarnya pasti mengalami gitu ya tadi Bapak bilang, dan tergantung Ya, derajatnya, bisa aja ringan ya, sehingga nggak ya, terlihat gitu ya, atau mungkin orang tuanya ya, nggak merasa padahal ada. Tapi ya, belum tentu semua ya Pak, bisa aja mungkin hanya motorik oralnya atau hanya ya, motorik betul. kasarnya gitu ya. Ya, Jadi betul. bisa aja mungkin kalau yang ringan hanya mengalami salah satu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Nah, tidak semuanya itu ada di seorang anak, tapi kalau untuk yang distraksinya itu pasti, gitu. oke. Nah, lalu Pak, ini kan kayaknya memang banyak gitu ya yang kurang Mm-mm. familiar juga gitu. Jadi Mm-mm. kadang-kadang memang kejadiannya kan nggak ya ketika diagnosa autisme disampaikan, si masalah DCD ini nggak tersampaikan gitu ya, banyak yang Betul, mengalami. betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak dampaknya kalau misalnya nggak terdiagnosa, nggak Mm-mm. tersampaikan nih masalah DCD ini gitu? Ya, oke. Jadi yang jelas adalah yang pertama paling berdampak adalah salah arah tujuan terapi. Jadi Mm. seringkali dan ini banyak kasus-kasus kayak gini. Jadi di rumah sakit A didiagnosa ini, di rumah sakit B didiagnosa ini. Sampainya akhirnya orang tuanya fokus ke autismenya aja gitu. Jadi hanya orang tua fokusnya ke autismenya, tapi tidak mengetahui the real problemnya apa, masalahnya apa. Termasuk tim terapisnya pun juga sama. Tim terapis untuk yang sensoriknya nggak ngarah ke praksis tadi atau coordination disordernya. Si terapis okupasinya, terapis bicaranya itu akhirnya tidak membenahi si praksis motorik oralnya. Jadi mungkin si terapisnya juga nggak tahu gitu. Karena tidak diarahkan dari awal tentang diagnosa tadi. Karena diagnosa itu akan menentukan ke berikutnya gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, ini yang bikin bumerang kayak lingkaran setan. Anaknya stres terapi, terapisnya stres terapi, nerapi anak, orang tuanya stres kayak gitu. Karena jadi tidak mudah karena si masalah utamanya tidak selesai. Dan seringkali si terapis misalnya contoh terapis bicara yang ngedrill aja bahasa tirukan tirukan nih bola sampai bola sampai 1000 kali juga nggak bakal ke respon sama anak atau anak juga akan sulit untuk meniru si kata bola itu karena di dalam otaknya si praksisnya tidak teraktivasi dan akhirnya ya udah anaknya stres, terapisnya stres, orang tua stres, progresnya jadi lambat. Itu dampak yang pertama. Dampak yang berikutnya tadi gangguan-gangguan motor tadi masih akan ada terus. Sering terjatuh, sering tersandung, megang nampan jatuh, suruh bawa gelas tumpah, dimarahin lagi sama orang tuanya gitu. Jadi dampaknya jadi anak itu
penuh dengan kesalahan yang tidak disengaja oleh dia. Karena dia tidak mengerti, dia juga tidak bisa mengontrol, lingkungan hanya bisa melihat wujud perilaku salahnya. Jadi seringkali menjadi bumerang bagi anak itu, dimarahin lah, kayak gitu. Itu yang dampak berikutnya. Dan akhirnya ya sudah, stagnansi progres perkembangan terapi jadi lambat. Dan makin bulet lagi, masalahnya nggak selesai, stres lagi, terapi jadi sulit, dan seterusnya. Itu yang dampak kalau tidak ditangani dan akhirnya berdampak pada si anak, terapis, keluarga, dan semuanya. Nah, ini jangan-jangan parents yang lagi dengerin dan punya anak autis jadi deg-degan ya Pak ya. Waduh, jangan-jangan anak saya juga di CD nih, tapi ternyata dulu nggak disampaikan nih. Jangan-jangan ada yang sebel atau yang gimana gitu ya. Nah, mungkin untuk menenangkan parents yang lagi pada deg-degan, lagi tegang nih sebenarnya anaknya kira-kira di CD apa enggak, mungkin bisa dikasih ini kali ya Pak, tips gitu ya. Kira-kira kalau misalkan sekarang kayaknya sadar nih, oh kayaknya anak saya di CD juga nih gitu ya. Itu apa yang bisa mereka lakukan nih Pak sekarang? Oke, jadi 6 area di CD itu saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah gross motor. Gross motor ini orang tua bisa latihkan setiap dalam kehidupannya. Jadi gini, dari mulai melek mata sampai nutup mata lagi itu adalah sebuah latihan koordinasi motorik kasar untuk anak. Dan sebenarnya pada kasus-kasus anak dengan spektrum autisme, anak-anak yang dengan kasus DCD, Developmental Coordination Disorder, itu setiap bangun tidur itu diawali dengan stretching. Jadi diawali dengan kayak mulet. Kalau orang normal itu otomatis melakukannya. Jadi kalau orang normal mulet meregangkan otot-otot sama sendi. Nah, pada anak dengan ABK nggak bisa melakukan itu dan tidak tahu mesti melakukan itu. Jadi akhirnya terjadinya perlengketan sendi, geraknya kaku dan seterusnya. Karena dari sejak mulai bangun tidur aja tidak dilakukan stretching tadi. Stretchingnya ada 3 bagian. Upper extremity, jadi di bagian ekstremitas atas. Nah, ekstremitas atas itu sederhana, cuma ke depan tangannya sama ke belakang, gitu. Jadi kayak stretching biasa. Terus di bagian trunk itu cuman rotasi trunk, jadi ke kanan dan ke kiri. Sama di bagian kaki kayak split gitu tuh. Jadi kayak ngelurusin kaki. Jadi kayak split gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi motorik kasar itu sebenarnya ada 2 inti. Yang pertama adalah melompat dan yang kedua adalah keseimbangan. Jadi latihlah melompat dan keseimbangan pada putra-putrinya. Melompat sederhana sekali. Mungkin kalau anak-anak zaman dahulu itu nggak perlu disuruh karena dia pulang sekolah langsung bermain namanya dampu. Dampu itu yang ada kotak-kotaknya, ada pakai potongan genteng dilempar gitu, terus nanti. Nah, jadi melompat dan keseimbangan itu yang penting. Kalau anak-anak zaman dahulu keseimbangan nggak usah dilatih karena dia naik sepeda gitu. Jadi dispraksia pada anak-anak zaman dahulu itu sangat minim karena itu sudah otomatis terlatihkan dalam sehari-hari. Nah, ayah bunda semua harus melatihkan itu. Tadi yang pertama adalah stretching, yang kedua adalah melompat dan keseimbangan. Semua aktivitas yang melibatkan keseimbangan monggo dikerjakan sehari satu item aja nggak apa-apa. Jadi tadi keseimbangan itu ada sepeda, terus bermain bola itu keseimbangan loh, karena saat menendang bola kakinya satunya itu ngangkat untuk mempower untuk nendang bola kayak gitu. Menendang bola itu keseimbangan, menendang bola dengan kaki kanan kayak kaki kiri kayak apa kayak gitu. Naik tangga itu keseimbangan gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang keseimbangan itu monggo dilakukan. Jadi harus dilatih. Jadi, keseimbangan melompat, misalnya dari kamar ke toilet itu lantainya dikasih lakban hitam gitu, pola-pola untuk dilompati itu boleh juga gitu.
Itu gross motor. Yang kedua adalah perencanaan. Jadi sebenarnya seringkali anak itu diberikan tugas yang melibatkan perencanaan. Dicolne istilahnya kalau orang Jawa bilang. Jadi dibiarkan mandiri gitu. Dari mulai misalnya contoh ambil nasi aja, ambil piring sendiri, ambil nasi sendiri gitu. Mencuci piring kayak gitu. Jadi langkah-langkah dari setiap aktivitas itu adalah sebuah proses perencanaan pengorganisasian di otak anak. Jadi yang pertama tadi adalah gross motor, yang kedua adalah pengorganisasian sebuah tugas, dicolne, jangan disuapin, jangan dipakein baju, pakai sepatu itu adalah pengorganisasian yang luar biasa. Jadi kemandirian itu penting. Jadi yang pertama adalah gross motor, yang kedua adalah pengorganisasian aktivitas. Yang ketiga Kesannya padahal adalah simple ya Pak ya. ya, Ini kegiatan kayak tadi ngambil nasi, ya, pakai baju, ya, pakai sepatu, kesannya simple. ya, Padahal sebenarnya ya, di otak anak yang lagi belajar ini ya, kompleks ya. Jadi ini betul, tetap perlu dilatih, apalagi kalau punya ya, anak berkebutuhan khusus. iya, Oke Pak, silahkan dilanjutkan ya. yang ketiga. Yang ketiga adalah fine motor. Jadi fine motor ini berhubungan dengan yang namanya handwriting issues. Nah, handwriting issues itu dimulai dari hal yang, jadi gini, handwriting itu bukan hanya pada anak-anak yang sudah sekolah loh, bukan. Tapi dari mulai sejak kecil, dari mulai sejak bahkan nih 6 bulannya udah dapat. Jadi memindahkan mainan dari tangan kanan ke tangan kiri itu 6 bulan, bayi 6 bulan. 12 bulan itu sudah mengambil sesuatu dengan pins begini. 2 tahun itu sudah memegang krayon dengan cara menggenggam. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus dilatihkan. Itu yang akan berdampak pematangan praksis motorik halus. Nah, yang keempat adalah konsentrasi. Jadi dilatihkan tuh dari mulai konsentrasi yang pakai mata dan yang pakai kuping. Yang pakai kuping adalah dilatihkan dari mulai perintah-perintah, 1 tahap, 2 tahap. Misalnya ikut ke Alfamart, suruh ngambil barang. Nah, kamu ambil barang ya, odol kamu, sikat gigi kamu, sabun kamu. Misalnya 3 item misalnya. Gitu. Jadi dimulai dulu 1 item juga boleh. Karena ambil odol. Gitu. Jadi dilatihkan konsentrasi itu. Dari mulai yang 1 item, 2 item, 3 item, 4 item, 5 item, dan seterusnya. Itu yang kuping. Kalau yang mata misalnya suruh mencari sesuatu, atau misalnya suruh ada koran tebak-tebakan ini A, di sini ada berapa huruf A, di sini ada berapa angka 1, kayak gitu. Jadi konsentrasi penting sekali. Yang kelima adalah komunikasi. Ingat, komunikasi itu dimulai dari yang tadi, komunikasi yang perseptif aja nggak apa-apa. Disuruh-suruh tadi bentuk komunikasi, sampai yang berbicara, sampai yang misalnya nantinya harus menyusun kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, sampai harus menceritakan urutan kejadian, tadi belajar apa di sekolah. Jadi penting sekali nih ayah bunda. Misalnya anaknya pulang sekolah, jangan cuma dipijimin aja, tanyain, tadi belajar apa aja. Nah, bantu untuk menyusun kalimatnya. Ayo, belajar sama Bu Haninya apa tadi? Kan Bu Hani pelajaran ini. Nah, jadi disusun untuk kata per katanya, kalimat, dan ceritanya. Dan yang keenam adalah yang berhubungan dengan skill-skill akademis. Jadi bagaimana praksis itu sangat berhubungan erat dengan urutan, sequence. Jadi menghitung itu penting. Menghitung itu dari mulai dan itu tidak harus waktu pas dia sekolah, enggak. Bahkan anak 2 tahun pun itu sudah bisa. Misalnya naik tangga kita hitung ya, 1, 2, 3. Ikut bundanya ke supermarket, ngambil apel, dimasukkan ke dalam plastik. 1, 2, 3, 4. Nah, koordinasi antara dia ngambil dan masukin ke plastik sama omongannya dia itu penting. Gitu. Menghitung mobil yang ada di parkiran, gitu. Itu yang hubungannya sama tadi classroom atau academic skill. Dari mulai menghitung sampai dan menghitungnya itu forward and backward.
Jadi dari mulai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu juga sangat penting. Itu nanti hubungannya sama membaca, kemampuan dia membaca, kemampuan dia akan memperhitungkan apakah dia itu tahu kanan kirinya huruf B, huruf P, huruf D, huruf Q. Gitu. Itu yang penting. Nah, dan ayah bunda perlu tahu nih bahwa dispraksia ini itu awal nantinya kalau nggak selesai akan jadi disleksia, disgrafia, diskalkulia. Jadi hati-hati. Nggak selesainya dispraksia akan merembet ke gangguan yang namanya SLD. Jadi anak-anak autis yang sudah terapi lama, sudah berkomunikasi, sudah bagus, kok muncul masalah lagi ya nanti di sekolah ya gitu. Nah itu karena rentetan si dispraksia ini nggak selesai gitu. Nah, jadi buat parents yang mungkin sekarang anaknya memang udah mencapai usia sekolah dan sepertinya autismenya sudah progresnya bagus, tapi muncul masalah belajar, jangan-jangan nih bisa jadi si dispraksia nih yang belum selesai gitu ya. Jadi memang sebaiknya ketika kita dapat pengetahuan baru, mungkin kita nggak usah ngomel-ngomel sama dulu yang mendiagnosa gitu ya. Tapi kita justru sekarang mencari solusi. Gimana nih kalau ternyata sudah ditemukan, oh ternyata anak saya punya masalah juga di area sini. Oke Pak Gun, luar biasa detail banget penjelasannya. Kita mulai masuk ke pertanyaan mungkin ya Pak, karena karena udah masuk segmen kedua. Kita track ke pertanyaan dari atas. Ini sudah lumayan banyak. Dari Bapak Muhammad Darvin Hanan, bagaimana cara mengatasi lirikan mata yang sering terjadi pada anak ASD? Oh, ini pertanyaannya sebenarnya bukan pada DCD. Ini pertanyaannya adalah tentang eye gaze namanya, eye gaze. Jadi permasalahannya eye gaze. Eye gaze ini memang akan biasanya muncul pada anak dengan spektrum autisme. Jadi Pak Muhammad Darvin Hanan, masalah itu biasanya anak kenapa melakukan seperti itu? Jadi ada beberapa anak yang diwawancarai ternyata dia akan nyaman dengan cara melihat seperti itu. Nah, dan saat dia berpikir itu akan melakukan seperti itu juga. Jadi sebenarnya yang akan harus kita lakukan adalah satu, kalau itu masih di awal-awal sekali gitu ya, jadi kita bisa sentuh, jadi berikan yang namanya sentuhan. Jadi bantuan paling awal itu adalah namanya full physical prompt. Jadi tidak hanya verbal, misalnya matanya yang bagus, dan ingat tidak boleh mengatakan kata tidak. Jadi waktu kita memberikan warning pada anak autisme itu jangan bilang tidak melirik, matanya tidak melirik gitu. Jadi tidak menggunakan kata tidak, karena yang termindset di otak anak justru malah melirik. Nah, jadi harusnya adalah waktu kita mau menggantikan perilaku lama, itu harus kita mencari perilaku baru yang normal. Yang normal itu misalnya contoh, lihat bapak, lihat ke depan gitu. Nah, saat kita menyuruh anak untuk lihat ke depan atau lihat bapak atau lihat ayah gitu ya, itu kita boleh berikan bantuan untuk mengusap wajahnya gitu. Ayo lihat ayah dulu, lihat ke depan nak gitu. Dengan nada yang biasa, tidak boleh ada bentakan, karena justru lebih akan terrespon oleh anak autis kalau kita nadanya justru yang biasa gitu. Tidak dengan bentakan, tidak dengan nada tinggi. Memperbesar volume boleh. Jadi misalnya contoh Andi, Andi lihat ke depan nak. Nah, dengan menaikkan volume boleh, tapi tidak dengan nada yang tinggi. Itu. Jadi buat Pak Muhammad Darvin Hanan, eye gaze itu bisa dibantu dengan tadi prompting atau bantuan secara fisik dan verbal untuk mengarahkan ke depan, dan pengganti perilaku itu adalah melihat ke depannya. Jadi harus ada yang dituju gitu tuh. Jangan hanya tadi, apalagi ada banyak orang tua yang tidak melirik. Lah terus ngapain dong gitu tuh. Iya. Karena jangan itu justru memang membuat anak bingung. Terus harus ngapain nih gitu ya. Iya, betul. Itu ya Pak Muhammad Darvin Hanan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Mbak Maria. Ini
Ada dari Andria Nidini. Anak anak saya ASD usia 2 tahun, kira-kira bisa makan sendiri nggak? Terus dia bisa ngerti instruksi nggak? Misalnya pas ada lantai basah, kita bilang awas dia hati-hati, dan gimana cara membedakan babbling sama ngomong normal. Aduh, ini pertanyaannya bertumpuk-tumpuk banyak Banyak. banget. Satu-satu. Bu, satu-satu dulu nih ya, Bu Andriani Dini. Satu, anaknya usia 2 tahun ASD. Terus dia bisa ngerti makan sendiri nggak? Oke, bisa ngerti makan sendiri nggak? Ngerti atau bisa melakukan makan sendiri ini? Jadi gini Bu, bedain antara melakukan makan sendiri sama mengerti memahami makan. Nah, memahami makan itu harus dengan visual schedule. Jadi Bu Andriani Dini nanti lihat di infografis saya tentang namanya visual schedule. Jadi seorang anak itu harus dibuatkan schedule bergambar. Gambarnya itu terdiri dari jam digital, jam analog, dan gambarnya. Gambarnya harus benar-benar terlihat, dan biasanya visual schedule ini memang terlihat besar gitu. Dan setiap kali mau melakukan kegiatan, ibu ajak anak ibu ke depan si visual schedule tadi, dan berkatanya padat, singkat, jelas. Ibu harus jongkok supaya sejajar matanya anak dan sejajar dengan wajahnya anak, dan sejajar dengan si visual schedule tadi yang ditempel di tembok tadi. Misalnya contoh, Andi, habis ini kita makan ya. Andi, kita makan ya, makan. Nah, jadi ada penekanan kata makan. Nah, itu diulang-ulang terus. Jadi akan tahu kalau ada kata makan kok gue ke arah, dan lakukan secara konsisten dengan perilaku yang sama. Jadi habis ke situ itu pasti akan ngambil piring. Dan usahakan piringnya itu tidak boleh ganti-ganti. Tidak boleh hari ini piringnya warna hijau, besok warna merah gitu. Jadi identikalkan bahwa piringnya dia adalah yang itu gitu. Jadi piringnya harus sama, sendoknya harus sama, ya gitu. Itu yang dan si peralatan makan tadi itu akan sangat membantu juga pada konsep makan. Dan konsep makan dibentuk loh ya, Bu. Tidak boleh makan sambil jalan-jalan, tidak boleh makan sambil nonton YouTube, kayak gitu. Jadi bentuk konsep makan adalah makan, yaitu duduk di meja makan dengan kursi, gitu. Tidak boleh membentuk, misalnya makannya sambil jalan-jalan. Apalagi waktunya, timingnya juga nggak boleh ganti-ganti. Yaitu ya 3 kali makan utama itu udah jelas, jam 7 pagi, nanti jam kedua jam 12 siang, gitu. Snacknya udah jelas, snack itu 2 kali, jadi jam 10 sama jam 3 sore misalnya gitu. Jadi harus pasti itu untuk membentuk konsep makannya. Nah, untuk membentuk perilaku makannya, nah tadi waktu makan, ibu nggak boleh ngambilin piringnya. Jadi selalu berikan pemahaman bahasa reseptif. Ayo, kamu mau makan, mana? Ambil piring. Nah, ambil piring tadi, si anak harus mengambil piring. Nah, usahakan rak piringnya ya pendek, bisa dijangkau sama anak. Atau piringnya sudah diletakkan di meja-meja yang dalam keadaan tengkurap di meja makannya dia, gitu. Jadi, ambil piring yang mana dia harus diajarkan. Dan kalau dia nggak ngerti, itu diulangi 3 kali. Nah, jadi nanti ada perintah 1, perintah 2, perintah 3. Jeda antar perintah itu 2 detik. Jadi misalnya ambil piring. Dan ingat, tidak boleh menunjuk. Karena kalau menunjuk itu justru nanti area otak untuk reseptif jadi mati, jadi tidak aktif. Karena selalu ditunjuk. Misalnya contoh ambil handuk sambil nunjuk, itu juga nggak akan mengaktifkan reseptif jadinya. Jadi tidak boleh nunjuk. Jadi ambil piring. Tunggu 2 detik. Kalau 2 detik tidak dapat, ditawar lagi anaknya. Ayo Andi, ambil piring. Tunggu 2 detik lagi. Nah, yang ketiganya baru dibantu. Ayo ambil piringnya itu tuh. Ayo kita ambil piringnya. Nah, jadi harus
diberikan kesempatan untuk dia berpikir, mengulangi, dan itu diulang-ulang. Bayangkan, ibu makan 3 kali sehari, jadi ibu akan ngajarin 3 kali bahasa perseptif untuk piring itu sendiri. Nah, nanti dapat tuh, lama-lama dapat, piringnya dapat, sendoknya dapat, membedakan piring yang mana, sendok yang mana, gelas yang mana, dia udah dapat. Nah, itu berhubungan dengan kemampuan dia tadi pemahaman tentang makan. Setelah itu, nanti ajarkan satu persatu tahapan makan, dari mulai yang mengambilnya, terus membawa ke mulut. Nah, itu juga. Jadi, boleh nggak disuapin? Ya, enggak. Kalau disuapin, kapan dia bisa belajar praksis tadi, belajar si developmental coordination tadi, gitu. Jadi, kalau ibu bantuin, udah otomatis deh developmental disorder-nya nggak selesai-selesai, gitu. Karena, ya, tidak berlatih si otaknya untuk ideas, plan, dan execution tadi itu. Itu yang makan. Ini baru pertanyaan 1. Ibu pertanyaannya banyak banget sih, Bu. Jadi, ini baru pertanyaan makan. Setelah itu, nih, Ibu tanya lagi nih. Misalnya pas ada di lantai. Oh, ini. Terus, Ibu ngerti nggak? Oh, ini. Kalau lantainya basah, Ibu bilang, basah. awas hati-hati. Bu, anak kecil apalagi ASD, dibilang awas hati-hati meneketehe. Jadi nggak bakal ngerti. Jadi anak tidak akan mengerti tentang konsep yang dia itu adalah et causa. Itu namanya konsep et causa. Hati-hati. Jadi konsep hati-hatinya tidak akan bisa dimengerti oleh anak karena yang dia tahu adalah sebab akibat langsung. Jadi itu air nanti basah. Ini basahnya boleh. Jadi terplesetnya boleh, tapi hati-hatinya nggak ngerti gitu. Jadi ibu kalau mau ngomong pun ya jangan berharap dia mengerti. Kalau itu berupa ornamen kata boleh, tapi tidak, tujuannya bukan si hati-hatinya, tapi adalah dia ngerti adalah harus menghindari. Misalnya jalannya lewat sini, jalannya lewat samping. Itu lagi basah, atau ajarkan dia untuk membuat lantainya kering. Itu lantainya basah, ayo ambil lap. Nah, ambil lapnya yang ibu harus ajarkan. Jadi bukan untuk hati-hatinya. Jadi jangan mengajarkan anak untuk flight of the problem. Kalau ibu anaknya lihat itu sampah terus ibu bilang awas hati-hati ada sampah. Lah kenapa ibu nggak ngajarin itu sampahnya dimasukkan ke tong sampah gitu. Jadi yang anak ABK nggak bakal ngerti tentang si flight of the problem. Yang harus diajarkan justru the solve the problem. Jadi kalau ada lantai basah, yang harus dilakukan adalah dia harus mengerti bahwa itu harus dikeringkan. Itu lantai basah, ambil lap. Itu yang harus ibu lakukan. Nah, kalau untuk hati-hati itu nanti lebih ke arah ke hati-hati membawanya pelan-pelan. Nah, itu bisa kalau kasus di motoriknya. Tapi kalau untuk hati-hati, awas ada lantai basah, itu agak sulit ditanamkannya. Jadi yang ibu harus tanamkan adalah yang the real problemnya. Itu kalau mungkin buat lebih gampang, biar konkret gitu ya, kata yang konkret, iya, apa action yang harus dilakukan, stop, pelan, lewat sini gitu. Jadi anak tuh akan lebih paham, karena kalau hati-hati itu kan abstrak, jangan itu juga kan abstrak gitu ya. Jadi mungkin buat ibu bisa ingat-ingat untuk selalu yang paling konkret aja gitu, yang paling simple katanya kira-kira apa gitu ya. Iya, betul Mbak Maria. Karena kalau ini kan termasuknya kosakata et causa gitu kan. Et causa agak susah karena itu abstrak sekali. Yang boleh adalah yang kata konkret aja, kata yang langsung pada si actionnya itu. Itu ya buat Bu Andriani Dini. Aduh, ini pasti ada pertanyaan lagi Bu Andriani. Gimana cara membedakan babbling dengan ngomong normal? Ya beda tuh Bu. Babbling itu bababa dadada gitu ya. Dada. Kalau ngomong normal adalah baba itu maksudnya babah itu ayah misalnya, itu ngomong normal. Jadi ngomong normal itu bertujuan. Ngomong normal itu ada maknanya. Kalau babbling tidak ada maknanya, gitu. Itu bedanya. Babbling tidak ada makna, ngomong normal itu ada makna. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Andriani.
kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Maria. Iya. Oke, ini kita track ke bawah. Oke, dari Oki.y. Seberapa besar peran vitamin C, zinc, omega 3 untuk perkembangan pertumbuhan motorik anak autis? Yang jelas untuk vitamin itu kalau yang namanya, jadi gini, motorik itu dipengaruhi oleh yang namanya, ya ini pembahasan kita hari Selasa kemarin. Jadi hari Selasa kemarin kita ngomongin tentang physical fitness nih Mbak Maria. Jadi physical fitness itu dipentingkan sekali pada anak dengan bukan hanya spektrum autisme sebenarnya, bukan bahkan pada anak normal sekalipun juga oke gitu ya. Ya memang itu. Jadi kalau peran multivitamin seperti C, zinc, omega 3, omega 6, omega 9 itu ya sangat penting karena kenapa? Karena itu untuk physical fitness-nya gitu. Anak yang autis yang dia itu sakit-sakitan gitu ya, yang akhirnya jadi tidak menyerap dengan baik informasi, memorinya juga jelek, atensi juga jelek gitu ya, dibandingkan anak yang physical fitness-nya bagus. Physical fitness tadi berpengaruh juga pada alignment tubuh, jadi waktu duduknya itu kelihatan. Jadi waktu anak yang dia itu di sekolah langsung blosor ke meja gitu, lemah, lesu, letih, tidak bergairah, motivasi jelek, itu akan berpengaruh pada tingkat penangkapan informasi. Yang jelas adalah akhirnya ya atensinya pasti jelek, memorinya pasti jelek gitu. Jadi pengaruhnya ke arah tadi physical fitness. Anak yang physical fitnessnya, dan gini, bukan hanya gini nih, jangan sampai nanti orang tua berlomba-lomba untuk beli vitamin C gitu. Iya. Vitamin C, zinc, omega 3 gitu. Bukan vitaminnya sebenarnya, vitaminnya oke, tapi kalau anak itu juga dimanjain ya percuma juga. Anaknya dari kecil minum vitamin C tapi ke mall pakai stroller, akhirnya ototnya nggak bagus, ya percuma juga. Jadi kombinasi antara minum vitaminnya juga diberikan, anaknya juga dilatih, ototnya juga dilatih, sendinya digerakkan gitu. Kayak orang mau nge-gym deh gitu, orang mau nge-gym, ya mau minum suplemen kreatin kayak whey protein kayak gitu. Minum tok tapi nggak latihan ngapain gitu. Jadi intinya bukan di suplemennya, tapi yang mesti diingat sama orang tua adalah kalau mau dikomunikasikan bagus nggak? Bagus banget. Tapi main pointnya bukan di suplemennya, bukan di vitamin C-nya, bukan di zinc-nya, bukan di omega 3-nya. Itu akan bagus untuk bukan hanya anak autis, tapi untuk anak semua anak. Tapi ya itu kembali main pointnya adalah dilatihkannya. Jadi sebenarnya vitamin, suplemen penunjang, tapi tetap latihan itu yang utama gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi nanti takutnya kalau kita ngomong saya bilang penting terus orang tua pada berlomba-lomba gitu. Tapi nggak dilatih ya percuma juga. Iya, betul. Karena biasanya kalau kita yang ngomong tuh langsung oke gitu. Tapi kan bukan itu, main pointnya bukan di vitaminnya, tapi dilatihkannya juga, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Maria, dari Cencen 240590. Anak saya sindrom ASD, ADHD, sudah terapi 2 tahun OT TWSI, sudah mengerti perintah, baru keluar ACEM. Tahap apa selanjutnya? Aduh, ini yang diagnosanya udah mulai aneh nih Mbak Maria, karena diagnosanya sindrom ASD ADHD. Ini pasti itu pasti error nih diagnosanya, error nih, karena sindrom ASD ADHD ini udah diagnosa error. Kemungkinan adalah autistic spectrum disorder yang disertai dengan hiperaktivitas. Dan pasti ada ini developmental coordination disorder ini atau displaksianya gitu. Nah, terapinya kurang Bu, terapinya OT TWSI ya. Behavior terapinya mana? Karena anak dengan ASD itu wajib kombinasi dengan behavior terapi. Metodenya terserah, mau ABA-VB kayak, mau ABA kayak, mau floor time kayak, mau terserah, tapi harus ada kombinasi itu karena pemahaman bahasa tidak bisa langsung terapi bicara, tapi combine antara si terapi bicara dengan
terapi bicara nanti akan fokusnya udah beda banget karena terapi bicara itu lebih ke arah ke oral motor exercise-nya, baik pasif maupun aktif gitu ya, dari mulai masa sampai yang anak itu latihan juru lidah, nafas, dan seterusnya, itu terapi bicaranya. Tapi konsep bahasanya itu harus didapatkan dari tadi namanya terapi perilaku. Jadi tahap apa yang harusnya dilakukan, keluarnya baru ACEM. Nah ini kok error ya, karena ACEM kok C duluan malahan, karena harusnya dia justru kalau M dia berkaitan dengan BPM, jadi namanya kosakata bilabial. Jadi ini kemungkinan program kalau kayak gini-gini biasanya programnya error nih Mbak Maria. Karena kenapa? Kalau programnya tidak terstruktur, jadi akhirnya anaknya keluarannya juga ancur-ancuran nih. Jadi yang keluar nih kayak Bu Cen-Cen ini keluarnya adalah ACEM. Dari sini aja kemungkinan programnya tidak terstruktur. Jadi akhirnya jadi pondasi-pondasinya itu pijak-pijakannya itu kacau balau. Kalau kayak gini, takutnya nantinya anaknya stres. Karena kenapa? Untuk mendapatkan skill ke atasnya, itu pondasinya kurang. Pondasinya kurang matang. Jadi, tadi, seringkali anaknya juga, nantinya progresnya juga nggak pesat. Beda kalau dia pijakannya mantap. Jadi nanti, Bu Cen-Cen kembali lagi, dievaluasi kembali tentang diagnosanya. Yang kedua adalah, benerin terapi-terapinya tadi, harus tambah yang namanya terapi perilaku. Dan program-program di setiap terapinya harus dibenerin juga karena takutnya ini baru ngomongin si OT-nya ternyata salah arah gitu. Padahal harusnya difokuskan di kalau untuk OT-nya adalah fokus konsentrasinya, terus eye hand coordination-nya misalnya gitu. Jadi salah-salah arah-arah program-program perterapinya juga akan menyebabkan juga tidak maju. Terus ibunya nanya nih, wajib diet nggak? Lah, dengan kondisi anak ibu hiperaktivitas begitu ya iyalah. Iya. Gitu. Kalau ibu ngasih makanan tinggi gula, ya sudahlah, jangan harap hipernya itu akan selesai gitu. Dan kalau hiper nggak akan fokus lah anaknya gitu. Jadi ibu kayaknya belum diterangkan dengan detail. Akhirnya orang tuanya juga masih kebingungan mesti ngapain. Nah, Ibu kalau bisa tadi nanti kerjasama dengan tim terapisnya, benerin tadi arah program, dan tadi mungkin kesinambungan antara si tempat terapi dengan di rumah. Ibu minta PR sama terapisnya mesti ngapain. Itu yang harusnya Ibu lakukan nih. Itu buat Bu Cen-Cen 240590. Mbak Maria ada yang mau ditambahin? Enggak nih Pak Gun, mau ngingetin waktu. Ya. Kita udah harus mengumumkan giveaway. Oke, iya betul. Ini panitianya juga sudah di depan saya nih. Oke, ini akan diumumkan terlebih dahulu giveaway-nya. Yang pemenang giveaway malam ini jatuh kepada pemegang akun Andria Andi. Selamat kepada Andria. Oke, jadi pemenang giveaway malam ini adalah Ibu Andriani Dini. Nanti habis ini acara ini silakan Ibu DM ke Instagramnya Yamed Pusat, jadi @yamed_cilandak, menyertakan nama, alamat lengkap dan nomor handphone karena paket kemerdekaannya akan dikirimkan lewat JNE. Gitu. Dan kayaknya sudah mepet waktunya nih. Iya. Iya, kita mohon maaf nih buat parents yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Mungkin dengan mengikuti IG, YouTube, dan podcast kita bisa semakin banyak pemahaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan boleh juga kok kalau mau DM Pak Gun atau DM saya untuk ngobrol lagi tentang masalah-masalah yang dialami anak. Oke, Pak Gun, mungkin boleh disampaikan pesan-pesan penutup untuk parents? Ya, oke. Buat ayah bunda semua di rumah, hati-hati dalam membantu anak-anak kita, anak-anak hebat kita ini. Satu hal yang paling penting adalah diagnosa. Dan ayah bunda boleh loh cari second opinion dan wajib cari second opinion. Jadi jangan madep-mantep cuma satu, misalnya ke rumah sakit A. Udah, saat
nantinya takutnya kurang benar atau kurang tepat, jadinya akan lama, terus mantep ternyata progresnya nggak begitu menyenangkan gitu, tidak membahagiakan. Ya karena harus smart children from smart parent. Jadi ibunya harus pintar. Salah satunya adalah tadi ikutin Instagram kita, Instagram saya, Instagramnya Mbak Maria, podcast kita, dan YouTube channelnya. Jadi dan bahkan sekarang Google udah banyak. Jadi penting sekali. Nah, diagnosa itu nomor 1. Setelah diagnosa bagus, benar, itu akan membawa dampak pada tadi itu, goal arah tujuannya kemana. Dan ingat, autis ada 5 tadi yang harus diselesaikan. Dari mulai sensorik, language, motor skill, perseptual, dan yang paling akhir nantinya adalah anak itu akan diajarkan executive function. Jadi, penting sekali membuat planning dengan baik, planning tentang mesti ngapain, melakukannya secara baik, dan ingat tadi PR-nya distraksi aja ada 6 tadi tuh. Ada 6 dari mulai motorik kasar, motorik halus, pengorganisasian, konsentrasi, komunikasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan akademik tadi. Itu yang pesan saya di episode kali ini. Gitu Mbak Maria. Oke, terima kasih Pak Gun, terima kasih juga untuk parents. Dan kita minggu depan akan bahas masalah belajar ya. Jadi buat parents yang punya kendala dengan anaknya mungkin prestasi akademiknya kurang, di sekolah belajarnya sulit gitu ya, kita akan bahas di IG Live kita minggu depan. Oke, terima kasih banyak buat parents, terima kasih Pak Gun. Sampai ketemu lagi, selamat malam. Sampai ketemu lagi, selamat malam.